Pernah kebayang nggak gimana rasanya dengar pesan langsung dari Tuhan yang disampaikan lewat lisan Nabi? Nah, itulah yang akan kita selami bareng-bareng hari ini, sebuah percakapan ilahi yang dikenal sebagai hadits qudsi yang bisa jadi bakal mengubah cara kita melihat keadilan, kebutuhan, dan juga pengampunan. Pesan ini tuh langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Kalimat pertamanya langsung menusuk ke jantung persoalan, keadilan. Tuhan mulai dari dirinya sendiri loh, bilang kalau dia mengharamkan ketidakadilan bagi dirinya. Ini kan starting point yang luar biasa banget, yang ngetapin standar paling tinggi buat kita semua. Oke, kita masuk bagian pertama, hukum ilahi tentang keadilan. Dan kita bakal lihat kalau konsep keadilan di sini tuh ternyata jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangin selama ini. Nah, yang bikin definisi ini menarik banget itu cakupannya. Kezaliman atau ketidakadilan itu ternyata bukan cuma soal nyakitin orang lain, tapi lebih luas lagi, ini tentang merusak keseimbangan, menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Entah itu dalam hubungan kita, di masyarakat, atau bahkan dalam keyakinan kita sendiri. Teks ini lalu mengelompokkan kezaliman jadi 3 nih. Yang paling berat itu sifatnya teologis, menyekutukan Tuhan. Tapi coba deh lihat poin terakhir. Ini penting banget. Ketidakadilan antar manusia itu tidak akan dibiarkan. Ini sebuah janji. Kalau setiap hak yang terambil pasti akan kembali. Dan setiap perbuatan salah akan ada perhitungannya. Oke, setelah kita paham soal aturan keadilan yang universal, teksnya ini tiba-tiba banting setir loh. Fokusnya pindah secara dramatis dari Tuhan ke kita. Nah, bagian kedua ini ngebahas soal betapa bergantungnya kita sebagai manusia. Coba deh, perhatiin sapaannya. Wahai hambaku. Kata-kata ini diulang-ulang terus di sepanjang teks, kayak detak jantungnya gitu. Ini bukan ceramah yang kaku dan impersonal, tapi ini panggilan yang akrab, yang personal, langsung ke kita semua yang mendengar. Pesannya dimulai dengan sebuah kejujuran yang mungkin sedikit radikal ya. Pada dasarnya, kita semua ini tersesat. Tanpa petunjuk ilahi, kita tuh kayak lagi di hutan belantara tanpa kompas. Dan ini bukan buat ngejudge ya, tapi ini sebuah pengakuan akan betapa kita butuh banget sama yang namanya bimbingan. Nah, dari urusan spiritual, sekarang kita pindah ke hal yang paling mendasar, lapar. Teks ini ngingetin kita, kalau setiap butir nasi yang masuk ke mulut kita, itu semua adalah rezeki yang dikasih. Ketergantungan kita itu sifatnya total, absolut. Jadi, polanya udah kelihatan jelas banget kan? Kita butuh petunjuk, kita butuh makan, kita butuh pakaian. Lapis demi lapis, teks ini ngebangun sebuah gambaran yang utuh banget tentang betapa kita semua bergantung pada Sang Pencipta. Nah, setelah kita sadar betapa bergantungnya kita, tersesat, lapar, telanjang, pertanyaan besarnya kan jadi, terus gimana dong? Solusinya apa? Apa yang mesti kita lakuin? Jawabannya, ternyata sesimpel dan sedalam ini. Cuma satu kata. Kalau kita butuh sesuatu, kita tinggal menghadap ke sumber dari segala sumber, dan kita cukup mintalah. Oke, selain butuh ini tuh, ada satu hal lagi yang kita, sebagai manusia, pasti butuh terus-terusan. Pengampunan. Dan di bagian ketiga ini, teksnya ngasih sebuah janji yang luar biasa tentang rahmat yang seakan gak ada batasnya. Coba deh lihat kontrasnya yang keren banget di sini. Kalian berbuat dosa di waktu malam dan siang. Ini pengakuan jujur soal kelemahan kita. Tapi langsung disambut dengan, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Ini tuh kayak jaminan rahmat yang, tanpa batas. Jadi, jalannya itu super jelas. Langkah pertama, kita akui kesalahan kita. Langkah kedua, kita mohon ampun. Dan langkah ketiga, kita terima janjinya. Mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Jadi ini bukan mungkin, tapi ini sebuah kepastian. Oke, kita udah lihat sisi kita sebagai manusia yang penuh ketergantungan dan sering salah. Sekarang, biar gambarnya lengkap, teks ini nunjukin sisi sebaliknya yang kontras banget kemandirian Tuhan yang sempurna. Di sini, kita diajak buat berandai-andai dengan skenario yang super ekstrim. Bayangin deh, di satu sisi, semua makhluk dari manusia sampai jin jadi super soleh. Dan di sisi lain, semuanya jadi super jahat. Intinya apa? Intinya, semua perbuatan kita itu baik atau buruk ya buat diri kita sendiri. Ketaatan kita nggak nambahin apa-apa ke keagungannya. Dan dosa-dosa kita juga nggak ngurangin apa-apa dari kemuliaannya. Dan kalau tadi dirasa udah wow, ini skalanya dinaikin lagi gila-gilaan. Coba bayangin, setiap makhluk yang pernah ada, dari yang paling awal sampai yang paling akhir, semuanya ngumpul di satu tempat yang sama.
Terus bayangin lagi di skenario yang hampir mustahil ini, setiap makhluk itu minta apa aja yang mereka mau. Keinginan mereka yang paling dalam, paling besar, paling liar. Dan semuanya, setiap permintaan itu dikabulkan saat itu juga. Lalu, apa efeknya ke harta Tuhan? Nah, jawabannya ada di metafora yang jujur bikin merinding. Semua pemberian yang luar biasa tadi cuma ngurangin kekayaannya sebanyak air yang nempel di ujung jarum pas dicelupin ke samudra. Sebuah gambaran yang sempurna tentang sesuatu yang tak terbatas. Oke, jadi kita udah bahas soal keadilan, ketergantungan kita, ampunannya, dan kemandiriannya. Terus, apa dong ujung-ujungnya buat kita? Nah, bagian terakhir ini adalah soal pertanggungjawaban pribadi, the final accountability. Nah, disinilah semua benangnya menyatu. Perbuatan kita mungkin nggak ngaruh buat keagungan Tuhan, tapi buat kita, ini ngaruh banget. Setiap tindakan, setiap niat, sekecil apapun, itu semua dicatat dengan detail buat hari perhitungan kita nanti. Jadi, di ujung jalan nanti, cuma ada dua hasil. Nggak ada yang ketiga. Kalau catatan kita isinya kebaikan, itu murni anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Tapi, kalau isinya sebaliknya, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Tanggung jawabnya itu 100% ada di diri kita sendiri. Ini nih yang jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau buku catatan amal kita ditutup hari ini, detik ini juga, hasilnya nanti, siapa yang akan kita puji dengan penuh syukur? Dan siapa yang akan kita salahkan?